Halo sahabat, ini ceritanya project kita hari ini. Ini motor Beat kalau kita hidupkan itu bunyi menggeletik di daerah CVT ya. Coba kita hidupkan. Ya. Ketika dalam kondisi stasioner begini, ada bunyi gelitik di dalam CVT ini. Nah, ini kita mau cek ada apa masalahnya ini ya. Oke, kita akan bongkar bagian CVT ini. Kita buka semua bautnya dan menggunakan T8 ya. Oke sahabat, ini penampakannya sepertinya kalau dari pambel ya, pambel tidak ada masalah. Ini kita akan buka, saya curiga ini di rumah Laurel ini ya, rumah roller di belakang ini yang mulai bermasalah. Ini kayaknya renggang. Oke, kita akan buka. Oke, karena saya tidak punya impact ataupun tracker, saya membukanya begini ya. Ini di gigi ini saya alas pakai benda ya. Ini kisah saya pakai kunci soket. Nah kemudian ini kan tinggal kita buka ya. Nah ini sudah mengganjal, tinggal kita buka aja, tarik ke belakang ya. Tadi sudah saya buka awal sehingga tidak terlalu kencang lagi ya. Oke, nah ini udah bisa kita buka. Oke, sekilas ini nggak ada masalah ya.
Ya, ini cukup kotor, ini nanti akan kita bersihkan ini ya. Ini kita sudah buka tadi bagian rollernya ya. Kita cek satu persatu apa yang masalah. Nah, salah satunya rollernya ini sudah peang seperti ini ya. Sudah sangat luar biasa parahnya. Satu, sebenarnya ini udah tidak layak ya. Ini juga tidak layak lagi. Nah, rata-rata ini udah bersegi ya, udah peang. Nah, kekhawatiran saya yang membuat dia menggelitik itu adalah ini dia. Nah, dengar ya sahabat ya. Nah, ini sudah longgar. Kenapa? Ini sudah aus ya, sudah aus. Sedangkan ini belum 1 tahun ya habis penggantian ini kemarin. Karena ini motor ya pemakaian orang rumah ya, mungkin ini tidak terlalu sering diservis ya. Servis dalam artian sebenarnya agar ini lebih awet, sebenarnya ya setiap beberapa bulan sekali itu ini harus kita kasih gemuk, kasih grease ya, biar tidak terjadi keausan. Nah, yang aus itu kan ini dia, ada busing di sini. Ini aus sehingga ini sudah longgar seperti ini. Nah, itu yang buatnya berguruh tadi ya. Dalam kondisi stasioner dia menggeletek. Menggeleteknya itu tidak lembut tapi keras gitu. Kuku begitu ya. Nah, dalam RPM sekian, nah ini kan yang namanya mesin ya. Goyang seperti ini pasti akan luar biasa bunyinya ya. Oke, kita akan mau cari cara untuk mengatasi ini sementara waktu ya. Sementara waktu kita lakukan penggantian, kita akan coba cari cara lain untuk mengatasinya. Oke sahabat, yang jadi masalah tuh ini tadi ya, goyang. Sedang kondisi Philip ini ya. Kita mau mengatasi ini. Nah, saya sudah punya dua sebenarnya. Ini yang lama, ini yang baru. Nah, yang lama ini sudah saya modifikasi. Kemarin ini kan di dalam ini ada busing nih ya. Nah, ini ada busing. Sebenarnya ini bisa dibuka kawan-kawan. Nah, ini bisa dibuka, dan cara apa? Saya ambil kemarin kunci soket 17. Nah, ini pas di sini ya. Kunci soket 17 masukkan ke sini, dipukul menggunakan palu sampai busing ini keluar nih, sampai busing ini keluar. Nah, setelah busing ini keluar ya, nah setelah busingnya keluar, ini saya belah menggunakan gerinda nih, belah menggunakan gerinda. Tidak saya tutorialkan karena saya udah kerjakan kemarin. Ada juga yang mengakalinya begini kawan-kawan. Jadi pakai kaleng bekas dimasukkan sini ya. Nah, sekedar untuk menghilangkan toleransi goyang ini ya, tapi berjalannya motor dengan RPM sekian, nah plat kaleng itu tadi ya akan keluar juga. Jadi nggak akan bertahan lama ya, nggak akan bertahan lama, kecuali menurut ide saya tadi itu ini kita keluarin gitu ya. Ini saya pakai soket 17 nih, pas ini ya, pukul sampai ini keluar. Oke, nah ini tadi yang baru. Nah, ini rumah roller yang lama. Nah, ini saya sudah modifikasi. Kemarin busingnya ini saya buka, itu masih ada bekas belahannya ini. Saya belah menggunakan gerinda. Lalu otomatis kan si busing ini mengecil ya, karena kita udah buang sekian mili.
Nah, bagaimana caranya agar dia ngepres? Lalu saya potong kaleng yang agak tebal nih. Saya masukkan dulu kaleng di bodi ini ya. Nah, ini belum saya potong nih, masih ada bekas kalengnya. Masukkan kaleng, lalu busingnya kita press. Bukan press dengan apa ya, dengan alat press, tidak sih. Saya pukul dan sampai ini masuk mentok di sini. Nah, untuk pembuktiannya apakah akurat seperti itu? Nah, kita coba saja ya. Kita bandingkan. Nah, ini kan belum saya rapikan nih. Nah, ini tidak terlalu parah goyangnya ya. Ini sudah sangat normal. Nah, tidak ada bunyi geletek yang parah di sini. Nih. Toleransinya normal sekali ya, seperti toleransi saat apa ya, saat baru belilah. Nah, seperti ini. Kita bedakan dengan yang tidak kita modifikasi tadi ya. Nah, sangat luar biasa goyangannya. Oke, nah ini tidak ya. Tidak ada bunyi sama sekali. Nah, saya yakin ini berhasil. Tinggal ini saya akan rapikan. Ini saya platnya, ini saya kasih plat kemarin. Plat kaleng ini ya, kaleng ikan sarden. Nah, dia kan agak tebal tuh. Kalau kaleng minuman seperti minuman-minuman apa namanya, cincau atau sarang walet, nah itu kan tipis. Nah, kalau pakai kaleng sarden ini dia ngepres ya, pas ini. Nah, ini tinggal saya potong, nanti rapikan. Bagian ini juga rapikan. Udah, kita akan coba pasang seperti apa hasilnya. Oke, ini tadi sudah saya rapikan. Saya tidak potong, tetapi ini saya tekuk ke samping biar untuk menahan lah ya, menahan bos ini tidak keluar ya. Nah, ini sudah ngepres ini ya. Nah, dia sudah sangat mengepres ini. Oke, sebelum kita pasang, kita akan beri grease dulu dia ya. Kita beri grease di bagian dalam ini. Ya, grease khusus ya, punya HM. Oke, roller yang tadi tidak saya pakai lagi karena kondisinya udah sangat parah seperti ini ya. Nah, kalau yang ini masih lumayan lah. Ini yang lama ya, yang saya pakai dulu. Untuk sementara ini menahan larat lah kata orang. Oke, kita pasang. Yang bagian teflonnya ya, banyak kawan-kawan bilang itu sebelah kanan sih ya. Yang bagian teflonnya yang ada alasnya begini, nah ini di bagian kanan. Nah, yang jadi masalah ini kok kurang sebutir ya. Oh, ini. Oke.
Tuh, nyaris sudah tidak ada toleransi ya teman-teman, tidak longgar lagi dia. Oke, kita beri grease dulu. Tidak apa, kita lumuri grease agak banyak saja di dalam sini. Nah, menjaga keawetannya ya, tidak perlu disayang-sayangkan ini grease-nya. Oke. Oke, waktunya kita instalasi kembali. Ya. Oke, ini kita lap dulu. Hmm?
jika tadi buka kita ganjalnya di atas, sekarang kita mengunci, kita ganjalnya di bawah ya. Iya. Oke, ini udah kencang ya. Oke. Oke, saatnya kita mau mencoba apakah berhasil. Tunggu dulu. Oke, cukup kita baut satu saja dulu, baut bagian tengah sini ya. Kita mau dengar apakah sudah hilang bunyi geletek-geleteknya. Oke, sudah terpasang semua ya. Kita coba hidupkan dulu. Oke. Ya, berhasil ya kawan-kawan ya. Sudah senyap. Sama sekali tidak ada bunyi korok-korok seperti tadi. Kalau tadi dalam kondisi stasioner aja, dia bunyinya tadi sampai korok-korok begitu ya, menggelitik keras. Coba kita gaskan. Oke, demikian kawan-kawan ya. Sudah sangat senyap ini. Nyaris tidak ada bunyi. Ya, demikian tadi ya kawan-kawan ya. Jadi kesimpulannya, untuk mengatasi rumah roller yang sudah oblak ya, sudah kocak ya, sudah goyang. Nah, saya kasih aja nih kesimpulannya ya. Ini kan rumah yang lama saya pasang tadi ya. Ya memang ini harganya nggak mahal sih ya. Ini ada yang seratusan ribu. Nah sebenarnya banyak upaya untuk mengakali ini rumah roller yang sudah oblak seperti ini ya. Nah ini kan goyang nih ya. Tuh, bisa pindahin dulu sebelum kita akhiri videonya kawan-kawan. Nah kita berbagi saja, saya tidak menggurui ya. Nah ini kan oblaknya luar biasa ini.
Ini ya, nih bunyi kan. Nah, terkadang kan ada dari kawan-kawan itu untuk mengakalinya dimasukkanlah di dalam ini plat, lalu busingnya kita masukin lagi. Tapi ya yang namanya mesin kan, dia berputar, kita kasih plat di sini ya pasti dia akan keluar gitu. Nah makanya cara yang saya gunakan tadi adalah kita keluarin nih busing yang di dalam ini, kita pukul dan menggunakan T17 itu sangat pas itu. Kita pukul dari sini maka dia akan keluar. Setelah keluar nanti, nah ini kita potong nih, kita belah, potong putus. Nah otomatis kan dia berkurang tuh beberapa mili ya, beberapa mili berkurangnya. Nah setelah itu kalau kita masukkan kan dia udah longgar tuh ya. Nah makanya itu kita kasih plat seng yang tebal lah. Yang saya gunakan tadi adalah kaleng dari ikan sarden ya. Nah masukkan, kemudian busing yang udah kita potong tadi kita belah, kita masukkan kembali sampai dia ngepres seperti itu. Nah kalau ada lem bisa dilem sih, tapi tadi saya tidak kasih lem karena menurut saya itu sudah sangat ngepres gitu ya. Nah ada cara lain sih yang kawan-kawan gunakan juga kalau dilihat tutorial ya. Ini kita buang tapi harus ke mesin bubut. Nah kita kan tidak ada mesin bubut ya, lalu kita belikan bearing bambu. Saya lupa kode nomor bearingnya itu berapa. Nah itu awet sih, tahan lama. Nah masukkan si bearing bambu tadi di sini, nah maka awet dia, tahan lama. Nah inilah sih ya kelemahan dari rumah roller punya Beat. Ini punya saya Beat Karbu ini. Beda kalau dan produknya Mio ya, Mio lama. Kalau kita perhatikan itu Mio. Nah, kalau Mio itu saya perhatikan di sini ini dia kasih seal ya. Di sebelah kiri kanannya ini dia kasih seal. Nah, sehingga tidak gampang untuk aus, tidak gampang oblak ini bagian dalamnya. Nah, tapi kalau Beat ya memang harus perawatannya ekstra karena besi bergesek besi kan. Nah, sebenarnya harus rajin diberi grease sebenarnya. Oke, nah seperti itu saja tutorial singkatnya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Selamat mencoba jika mengalami kendala yang sama seperti saya. Tadi sudah kita saksikan ya, itu berhasil kita kerjakan dan senyap ya. Tidak tahu ini bertahan berapa lama ya, paling enggak ini untuk menahan larat saja. Demikian tutorialnya, terima kasih.